untuk mata kuliah teknologi digital informasi untuk akademik ini akan dilaksanakan selama sebanyak 10 kali pertemuan. Jadi 10 kali itu sudah termasuk apa namanya ujian. Ujiannya cuma 2. Jadi anggaplah itu ujiannya UTS dan UAS gitu ya. UTS-nya adalah ujian Word sama UAS-nya ujian Excel. Nah, materinya sebetulnya adalah eh, saya akan mengenalkan beberapa aplikasi yang bisa dipakai oleh mahasiswa Unisula. Kemudian praktikum IT literasi karena ini nanti ada sertifikat yang digunakan sebagai syarat kelulusan juga, minimal nilainya B. Dan kalau Bapak Ibu mengerjakan tugas yang ada 8 tugas, kemudian ikut ujian, saya kira, dan ikut ujian Word sama Excel, saya kira untuk mendapatkan nilai B tidak sulit. Kenapa? Karena tugasnya tidak harus dikumpulkan sekarang, tidak juga minggu depan, enggak. Jadi pada akhir perkuliahan kita, dan itu saya hitung setelah ujian Excel itu di tanggal 24 Desember. Jadi maksimal 24 Desember semua tugas sudah ada gitu, Bapak Ibu sudah mengumpulkan gitu ya. Terus ikut ujian Word, ikut ujian Excel, maka nilai B itu mudah banget diperoleh. Oke? Nah, jadi eh, itu yang akan kita pelajari. Selain Bapak Ibu sudah pernah menggunakan SIM, sudah dikenalkan penggunaan SIM ya sama Mas Udin mungkin ya. Bagaimana menggunakan SIM untuk mengisi KRS, untuk melihat nilai gitu. Tapi saya akan perlihatkan sekali lagi. Saya mau izin share screen ya. Oke. Aku udah masuk ke kelasku. Ya, jadi eh, Bapak Ibu akan diberi SIM, sistem informasi manajemen terintegrasi gitu ya. Nah, di dalam SIM itu kalau panjenengan sudah mulai masuk ke SIM, maka akan ada beberapa modul yang apa namanya tampil yang bisa dipakai oleh mahasiswa. Ini saya kebetulan pinjam salah satu NIM dari Bapak Ibu, mohon izin saya login sebagai salah satu mahasiswa. Nah, ada SIM akademik. SIM akademik ini digunakan untuk mengisi KRS, kemudian melihat nilai nilai akhir gitu ya, melihat transkrip, melihat jadwal gitu. Nah, saya coba praktekkan. Jadi kalau SIM akademik itu untuk transaksional akademik gitu ya. Kemudian EDOM ini nanti diperlukan untuk menilai kinerja dosen. Jadi sebelum ujian, biasanya Bapak Ibu harus mengisi EDOM sebagai syarat ikut ujian. Nanti kita, tapi ini hanya aktif kalau menjelang ujian. Kemudian Sinau ini nanti yang akan saya pakai. Nah, tapi mungkin beberapa dosen, beberapa pengampu di mata kuliah di ilmu keperawatan, ada yang menggunakan SIM akademik atau learning ada di akademik, ada yang menggunakan Sinau gitu. Mungkin tidak semuanya pakai pakai Sinau ya. Saya coba dulu akademik. Caranya kita klik lalu diklik roll aja. Nah, kalau kita mau melihat KRS, ini klik di sini, maka akan tampil ini ya. Saya Kenal pun juga. Kenal. Boleh coba. mohon izin saya mute dulu ya. Ayo, PGB pertama. Oke, saya kembali ke sini. Nah, sebetulnya nanti kalau mata kuliah ini sudah digenerate jadwal per minggunya akan muncul di sini. Jadwalnya hari apa gitu. Kemudian jadwal hari ini juga bisa dilihat di dashboard.
seperti ini. Jadi ada perkuliahan teknologi digital, ini yang saya ampu, karena saya sudah generate jadwal mingguannya, maka akan tampak di sini. Nanti besok itu jadwalnya apa juga akan tampak di sini. Itu untuk dashboard. Kemudian kalau melihat nilai, itu ada di menu kartu hasil studi. Jadi di sini nanti akan muncul nilainya apa gitu ya. Tuh. Nilai yang muncul di KHS hanya nilai huruf, jadi sudah A, B, B, dan seterusnya. Tapi kalau mau melihat detailnya, itu ada di sini. Di menu nilai mahasiswa paling bawah. Tuh. Nah, nanti di sini. Karena ini belum ada nilainya, maka tidak tampak. Jadi, nah, itu untuk akademik. Nanti silakan, sebetulnya termasuk jadwal minggu ini atau jadwal semester ini akan ada. Nah, sekali lagi karena yang sudah generate adalah mata kuliah saya, jadi yang muncul di sini hanya mata kuliah saya. Nanti yang lain akan saya bantu generate supaya tampak di halaman apa namanya akademik Bapak Ibu, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk sinaunya. Caranya kembali kita ke menu, jadi klik menu lalu klik sinau. Continue. Nah, sebetulnya ini halamannya nanti seperti ini. Nah, ini ya, sorry. Halamannya Bapak Ibu itu sebentar. Nah, di sini. Nanti sudah masuk sinau dari SIM tadi, klik sinau, lalu akan sampai di halaman ini. Nah, mata kuliahnya akan tampil seperti ini ya. Nah, cuman saya kurang tahu apakah karena kita punya dua. Ada yang menggunakan sinau, ada juga learning. Ada juga yang mungkin di-share lewat grup materi kuliahnya. It's okay, nggak apa-apa. Mana yang pokoknya bisa tersampaikan gitu ya. Kalau saya pakai Sinau, jadi semua tugas materi yang saya berikan saya upload di Sinau. Itu di mana? Di sini. Ini kelas kita IT KPS. Nah, masuk ke sini bagaimana? Tinggal diklik saja begini. Nah, ini materi kita selama 1 semester. Ada 8 kali pertemuan, 8 materi, yaitu Word, Excel, PowerPoint, kemudian nanti 2 kali ujian, ujian Word, ujian Excel. 10 kali pertemuan itu sampai Desember, pertengahan Desember, gitu ya. Baik. Nah, kemudian untuk pertemuan pertama ini tanggal 8 Oktober, cara masuknya ke sini diklik, begitu. Kemudian, nah setiap pertemuan ada 2 tugas yang harus dikerjakan. Ini nanti ada latihan 1 sama latihan 2. Jadi materi 3 minggu, 4 minggu itu Word sampai mail merge. Kemudian minggu kelima PowerPoint. Ini tidak ada ujian tapi ada tugas. Kemudian minggu ke-6, 7, 8 Excel. Mungkin bisa lebih. Kemudian setelah itu sudah baru ujian Word sama ujian Excel. Gitu. Kira-kira selama 1 semester seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, pertemuan hari ini, jadi Word-nya itu nanti materi kita adalah sampai Mendeley. Mendeley itu untuk membuat tugas akhir supaya pada saat kita membuat tugas akhir kita tidak terkena apa namanya penjiplakan, barikade penjiplakan gitu ya. Jadi kalau kita mengutip karya orang lain maka kita harus tuliskan ini karyanya siapa gitu ya. Dan itu akan kita coba dengan Mendeley. Walaupun Mendeley itu cuma salah satu tool ya, tapi itu yang bisa kita gunakan. Baik. Nah, pertemuan pertama untuk Word hari ini ada 2 tugas. Yang pertama latihan 1, yang kedua latihan 2. Latihan 1 tidak ngetik karena kita punya file mentahnya. Jadi saya percaya Bapak Ibu pasti sudah sering mengetik gitu ya. Nah, hari ini kita akan membuat satu file mentah menjadi tampilan seperti ini. Jadi ini cuma mengatur formatnya. Nanti yang kedua, tugas kedua, nah ini baru ngetik. Bagaimana kita menggunakan tabel, menggunakan apa namanya bentuk drawing gitu ya untuk membuat apa namanya gambar. Gambar ini salah satunya misalnya bisa untuk struktur organisasi atau diagram ya bermacam-macam diagram
Fishbone misalnya, itu bisa pakai drawing. Nah, kemudian sebetulnya mahasiswa itu mendapatkan materi buku, buku, buku versi cetaknya gitu. Tapi sejak pandemi versi cetak itu kita ganti dengan versi soft copy-nya. Nah, soft copy-nya ada di sini. Bapak Ibu bisa download versi lengkapnya. Itu di alamatnya IT Literasi, IT Literasi seperti ini, .unisula.ac.id. Nah, di sini ini bisa di-download semuanya. Jadi materi tentang Word, Excel, PowerPoint ada di sini semua. Gitu ya. Jadi nanti termasuk file-file latihannya. Silahkan kalau ingin download misalnya nggak ngerti caranya ini gitu ya, melihat video dari saya kok nggak paham gitu. Nah, ini Word itu versi lengkap mulai awal sampai akhir, kemudian Excel juga, PowerPoint. Kalau kita pas kuliah kan sudah langsung praktikumnya gitu ya. Jadi yang apa namanya teorinya mungkin saya sampaikan sedikit-sedikit. Baik, saya lanjutkan di sini. Untuk pertemuan pertama, kita bisa download latihan satu. Ini file mentahnya, jadi silahkan di-download. Nah, kemudian buka, kita akan buat seperti ini. Seperti ini ya. Nih, ini mentah. Jadi ini mentah, kita mau buat menjadi seperti ini. Oke, sambil saya lihatkan. Baik, ada 5 paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama. Ini saya blok dulu semuanya. Bagaimana caranya ngeblok semuanya? Untuk membuat awal kalimat itu kan harusnya huruf besar. Ya, jadi ini kan kita blok semuanya dengan cara Ctrl A. Kita tekan tombol Ctrl di keyboard barengan sama huruf A. Nanti akan ngeblok seperti ini. Nah, bagaimana mengubah huruf depannya supaya besar? Ini kan kecil semua nih. Caranya adalah di bagian masih di menu home sini itu di bagian ada menu A besar A kecil gitu ya. Lalu klik kanan, kita ganti sentence case. Nah, gini, ini akan huruf besar di depan. Kemudian apa namanya? Kita mulai dari pertama. Oh ya, paragrafnya mau kita besarkan sedikit ya, masih Ctrl A. Ini defaultnya sepertinya paragrafnya 1. Jadi bagaimana kita mengubah paragraf? Masih di menu home, di bagian sini, ini paragraf itu ada panah atas, panah bawah. Kita pilih segitiganya, lalu kita ubah ke 1,15. Nah, mungkin tampilan di komputer saya sama Bapak Ibu yang gunakan di rumah agak beda. Karena kan Word secara kontinu dia dia mengupgrade ya. Dia mengupgrade apa namanya versinya. Tapi nggak masalah karena sebetulnya menunya sebetulnya sama, hanya mungkin letaknya sedikit berbeda. Ada yang disembunyikan sedikit gitu ya, sedikit berbeda. Oke, oke, kita kembali ke sini. Nah, paragraf 1 itu kutipan yang Nabi Khidir dari Hai Musa sampai belakang itu huruf besar semua. Berarti sekarang kita blok di sini dari Hai Musa sampai belakang kita besarkan. Caranya mengubah, kita ubah case-nya menjadi upper. Masih di menu home, di bagian font di sini ada huruf A besar, huruf A kecil. Kita pilih yang uppercase. Nah, ini ya. Kemudian ini Nabi Musa sama Nabi Khidir kan nama orang ya. Kita ubah menjadi capitalize each word. Jadi masih di change case. Lalu kita pilih yang capitalize each word. Jadi setiap kata huruf depannya dibesarkan gitu. Nah, ini kita klik. Nah, jadi seperti ini. Kemudian
Huruf depannya ini diberi aksi drop cap, namanya drop cap. Jadi huruf depan kapitalnya di drop gitu ya. Caranya letakkan di paragraf sembarang posisinya, karena dia pasti akan mengakses di huruf pertama aja. Lalu kita klik di menu insert, karena kita mau menyisipkan drop cap. Oke, itu ada di menu insert. Di sini kita lihat atau kita cari drop cap. Drop cap itu ada dua macam, ada drop yang bentuknya seperti ini, ada yang in margin. Nah, untuk paragraf pertama kita pilih yang drop. Nah, seperti ini, udah gitu aja. Nah, lalu kalau kita sudah membuat drop cap ini, huruf dropnya, fontnya boleh diganti bebas. Misalnya ini kita ubah berbeda dengan naskahnya gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Gitu. Ini membuat drop cap. Nah, sudah paragraf 1 selesai. Paragraf 2 sekarang. Paragraf 2 itu membuat menjadi poin-poin. Jadi membuat paragraf menjadi poin-poin. Atau diberi peluru. Bulat-bulat gitu ya. Oh iya, saya tambahkan sedikit. Kalau tadi untuk ngeblok keseluruhan naskah kan kita kontrol A nih. Kontrol, lalu A gini ya. Nah, kalau kita ngeblok satu paragraf, itu cepatnya adalah letakkan di sini, lalu di double klik, klik-klik gitu. Apa namanya? Dua kali. Jadi kliknya dua kali. Itu dia akan ngeblok satu paragraf. Jadi misalnya begini. Nah, gini ya. Ini sekarang yang paragraf keempat saya mau ngeblok lagi. Gitu. Nah, sekarang paragraf kedua saya coba klik-klik. Loh, kok nggak bisa? Kok hanya satu baris gitu ya? Karena paragraf kedua dibuat tidak berlanjut. Jadi baris satu menuju ke baris dua itu di enter. Jadi paragrafnya putus. Ini kan di enter, di enter, di enter, di enter gitu. Jadi apa namanya, fungsi double klik untuk ngeblok satu paragrafnya tidak berlaku, gitu ya. Kalau ngeblok satu baris ya tinggal diklik sekali aja, klik gitu di baris yang akan di blok. Misalnya saya mau ngeblok baris 4 nih, kita letakkan di sini, klik gitu. Kalau satu kata tinggal diletakkan kursornya nih, diletakkan di kata yang mau diblok. Misalnya saya mau ngeblok janganlah gitu ya, letakkan di sini, lalu klik dua kali, klik-klik. Nah, maka dia akan ngeblok satu kata. Gitu ya. Itu bisa menghemat waktu daripada kita ngedrag begini. Ya bisa sih, cuma kan lebih cepat begini gitu ya. Satu baris juga sama kan, kita bisa begini, di drag biasa, tapi lebih cepat kalau klik di ujung kiri sini lalu klik sekali. Gitu ya. Itu paragraf 1. Baik, paragraf kedua, kita mau membuat poin-poin untuk paragraf kedua. Tinggal kita blok begini, lalu insert, enggak deng, masih di menu home. Bagian sini tuh ada, nah ini ada peluru jenis bulatnya, kemudian yang sebelahnya angka. Nah ini kita pilih yang ini. Pilih salah satu sembarang bebas. Nah gitu aja. Ya. Paragraf ketiga kita lihat. Paragraf ketiga ini membagi paragraf itu menjadi 3 kolom. Kolom koran gitu ya. Nah caranya adalah kita blok di sini, tapi ini kita betulkan dulu Nabi Khidir alaihi salam. Kita change case-nya menjadi capitalize each word supaya N dan K-nya besar. Oke, saya lanjutkan. Setelah diblok, kita pilih menu layout. Sini, di menu layout itu ada menu kolom. Nah, ini kita klik. Nanti ada beberapa pilihan mau dibuat berapa kolom nih. Dalam hal ini kita mau buat 3 ya. Iya, Klik. Cici. Ya. Kemudian, Hah? ini kan jaraknya besar nih. Kalau mau mengecilkan, bagaimana caranya mengecilkan jaraknya? Kembali ke menu kolom, lalu pilih panah, more kolom, sini ya paling bawah. Kemudian, nah ini, kolomnya bisa kita buat sama, equal,
Jadi lebar kolom itu dibuat sama atau bisa buat Punya bentuk siapa berbeda. ini? Misalnya kolom satu lebih kecil, kolom dua, mohon maaf, boleh di mute dulu. Mohon maaf saya nggak bisa nge-mute soalnya nih. Ya, terima kasih. Nah, kalau kolom masing-masing, lebar masing-masing kolom itu berbeda, maka di menu equal column width-nya dilepas centangnya. Tapi kalau kita mau buat sama, ini diklik equal. Ya. Maka otomatis kita hanya perlu mengeset satu kolom lebar kolom dan satu lebar spasinya. Nah, kalau ini spasinya kayaknya kan terlalu lebar nih. Mau kita kecilkan. Berarti di spacing ini dikurangi. Yang semula 1,27 kita kurangi bebas. Saya mau buat setengah aja supaya rapat gitu. Saya buat 0,5. Kemudian sekalian ya, kita mau kasih garis karena di perintahnya di sini ada garis pembatas tuh. Nah, garis pembatas itu rumusnya di line between sini. Nanti tampilannya seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Udah. Tuh. Itu cara membuat garis dan kolom koran ya. Berikutnya, paragraf keempat, kita drop cap lagi nih, tapi drop capnya modelnya beda sama yang paragraf satu. Ini, kalau ini tadi drop, ini in margin. Lalu selebihnya dibuat italik ya. Oke, kita blok lagi seperti tadi. Kita cari italik. Nah, begini. Kemudian yang Islam ini capitalize sentence ya. Oke, sorry. Oke, nah sama kayak tadi insert drop cap, tapi pilih yang in margin. Nah, kayak gini. Drop capnya sudah bebas tulisannya boleh sama, boleh tidak. Gitu. Saya kasih aksen aja ya. Oke, paragraf 4 selesai. Paragraf 5, baris pertamanya ditebalkan, baris yang lain dimiringkan. Kita coba baris 1 tebal, kita blok baris 1, bold. Kita klik di huruf B gini, boleh Ctrl B juga boleh, ada banyak cara ya. Kemudian yang ini nama orang, ini juga sama, Al-Faqih. Ini kita ubah menjadi capitalize each word. Nah, gini. Baris lain dimiringkan. Jadi kita blok, lalu kita klik italic. Nah, gini ya. Lalu yang ini poin-poinnya angka. Kita buat jadi angka seperti ini. Jadi kita klik, sorry sebelahnya angka. Bebas mau bentuk yang mana. Nah, ini sudah. Seperti ini. Oh, tapi ini antara 4 sama baris 2 sama baris 3 itu kayaknya rapet ya. Tidak ada jarak. Tapi kok ini ada jarak. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kita coba lihat ada dua kemungkinan. Yang berbeda formatnya itu di baris keduanya atau di baris ketiga. Harusnya ini spasinya 1. Baris 4 aman bagian atas sama bawah sama. Baris ketiga, ini nih, ini lebih lebih lebar kan ya. Nah, ini dihilangkan. Caranya di menu paragraf itu yang panah atas panah bawah. Kita klik segitiganya. Nah, ini ada remove space before paragraph. Jadi sebelum paragraf itu dia nambah spasi. Nah, ini kita remove. Nah, udah. Jadi dia naik. Sudah selesai nih. Jadi nanti tugas Bapak Ibu, maaf ada yang chat. Oh ya, silahkan J. Tugas pertama itu membuat ini. Kalau sudah disimpan, nama filenya adalah latih 1 strip nim. Ini nim saya misalnya. Gitu. Disimpan. Biarkan dalam bentuk Word aja. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Latih 1 sudah selesai. Tidak ada? Lanjut ya. Nanti ngirimnya di sini. Cara ngirimnya gimana?
Cara ngirimnya, eh nah ya ini tadi miliknya mahasiswa. Cara ngirimnya begini, klik kirim latihan 1, gini ya. Nah ini kan masih kosong nih, status pengirimannya masih belum ada. Kemudian klik add submission. Nah cari filenya. Tadi disimpan di mana? Nah setelah diklik, klik lagi upload a file. Ini diklik, kemudian cari choose file. Nah misalnya tadi latih satu ini ya name. Ini open. Nah, nanti muncul di sini. Langsung klik upload gitu ya. Tapi ini tidak saya lanjutkan ya. Ini miliknya Mbak Naila. Nanti Mbak Naila caranya begitu. Jadi filenya disimpan terus dikirim. Sudah nanti kalau kekirim dia akan kepasang di situ. Gitu ya. Oke. Saya kembali ke sini. Sekarang kita akan membuat latih 2. Nah, latih 2 itu belajar menggunakan tabel dan drawing atau shape di dalam buat untuk membentuk bisa diagram gitu ya, bisa struktur organisasi gitu dan lain-lain. Baik, saya kembali ke web. Ini saya buka baru new. Nah, caranya di sini kita akan membuat tabel dengan 4 kolom, 8 baris. Jadi caranya insert table 4 kolom, 8 baris. Padahal itu jumlahnya 9 baris. Tapi kan defaultnya 8 ya. Jadi ini ditambah 1. Caranya nambah 1 baris, kita letakkan di kolom sel paling kanan, paling bawah di sini. Lalu untuk menambah baris, tekan tab. Di keyboard itu ada tab. Nah, udah nambah 1 baris dia. 4 kolom, 9 baris. Oke, sekarang kita atur dulu kolom-kolomnya sebelum mengisikan tulisannya. Baris pertama itu kolomnya hilang. Jadi di merge, digabung. Caranya begini aja. Ini di blok, ya, di blok ke kanan. Lalu jangan keluar dari bloknya. Jadi kursornya masih di baris ini. Klik kanan dari mouse. Kemudian pilih merge cell. Gitu, ya. Baris 1 selesai. Kemudian kolom 1 nih. Kolom 1 tuh baris 2 dan seterusnya sampai 9 di merge, digabung. Jadi begini. Klik kanan, merge. Gitu ya. Kemudian kolom kedua, ini baris 2, 3, 4. Dibuat menjadi seperti ini. Jadi begini. Nah, ini di blok. Klik kanan, merge. Jadi ini cuma main merge cell aja. Blok gabung gitu ya. Ini juga blok, merge. Berikutnya ini, berarti ini kolom 2, 3, 4. Kita gabung di sini. Klik kanan, merge. Baris bawahnya juga sama. Merge. Gitu ya. Kemudian ini jadi 2 kolom, padahal ini 3. Kita jadikan 2 kolom, yang 2 kolom jadi 1 tuh yang sini ya. Jadi ini kita blok 6 begini, 6 sel, klik kanan, merge. Nah, jadinya nih polos, yang ini 3 baris. Ini ya, polos ini 3 baris. Sudah betul, tapi ini tinggal garisnya ini di tengah-tengah nih. Nah, ini kalau kita geser loh, gitu ya. Jadi ngebloknya, kalau saya kasih contoh dulu sebentar. Kalau misalnya, bentar saya back dulu. Kalau ini nggak diblok, misalnya gini ya, ini polos nggak ada di blok nih. Saya mau geser ini, ya maka yang atas ikut geser. Ya. Nah, caranya kalau kita mau menggeser yang bagian bawah aja, ini nggak ikut, kita blok. Boleh di blok yang di sini, boleh yang di sini. Di sini, boleh. Tapi agak susah kalau ngebloknya bagian kosong. Nah, gini ya. Ini kan ngeblok nih. Ini baru digeser. Gitu.
Atau kalau di bloknya sebelah sini juga boleh. Intinya harus di blok gitu. Oke, kita lanjut ya. Kiat-kiat menata hati dalam pergaulan. Kiat-kiat menata hati boleh diketik begini, boleh pakai pakai ini maksud saya. Nah, pakai WhatsApp juga boleh sama. Ya, misalnya kita pakai WhatsApp ya. Insert WhatsApp. Oke, ini. Tapi ini agak susah apa namanya? Adjustnya gitu susah. Jadi lebih enak kalau diketik aja. Karena dia menempati apa namanya selnya persis gitu ya pas. Ini kita tengahkan. Fontnya kalau di komputer Bapak Ibu ada Arial Nero silahkan. Arial Black. Nah, saya mau gini caranya. Ya. Oke, sekarang mau kita aktifkan outline. Jadi outline-nya saya ganti hitam. Nanti dia tebal begini. Lalu warnanya hurufnya putih. Nah, hurufnya bebas ya. Itu outline. Oke. Sekarang hindari. Nah, ngetiknya di atas aja begini nggak apa-apa. Ini saya tulis dulu sebenarnya. Hindari ini penghinaan apapun yang bersifat pribadian. Oke, yang bawah ikut campur urusan pribadi. Potong pembicaraan. Membandingkan. Kemudian yang ini kan hampir sama ya. Kita copy aja. Blok, paste. Nah, yang berbeda yang kedua. Ini bentuk fisik, ini penampilan. Jadi ini kita ganti. Yang nomor 2. Nah, gini. Ya. Nah, sekarang hindari itu terletak di tengah kolom dan tengah baris. Jadi ini saya tebalkan, saya kasih warna merah. Nah, cara menengahkan kolom tuh di sini. Tetap biasa adjustment gitu ya, kolom. Nah, sekarang kalau mau menengahkan yang barisnya, tengah-tengah baris, caranya adalah klik kanan, nanti akan muncul dialog seperti ini. Kemudian kita pilih table properties kalau di komputer Bapak Ibu tidak ada cell alignment. Kalau ada cell alignment, maka kita pilih align center, center, align center gitu. Jadi otomatis dia akan di sini. Tapi kalau tidak ada, karena sekali lagi versi Word-nya beda-beda ya. Kebetulan yang saya gunakan adalah Word 395. Nah, mungkin ada yang pakai 2016, ada yang pakai 2019 gitu. Tapi menu itu tetap ada. Jadi di kita bisa pakai table properties, caranya masih sama. Klik kanan, table properties. Nah, nanti ada di sini table, row, column, cell. Bapak Ibu bisa pilih cell, terus pilih center. Oke, hasilnya sama. Kemudian untuk yang membandingkan ini bawah ya, tengah bawah, tengah tetap pakai ini. Lalu klik kanan, sorry, klik kanan,
Cell alignment, center, bottom. Nah, ya. Ini sama tengah-tengah, nggak boleh diblok ya. Diblok tampilannya beda. Menu yang keluar beda. Ini tengah-tengah, ini juga sama. Align center. Nah, gitu ya. Sudah. Untuk tabel selesai. Ada pertanyaan sampai di tugas 2 yang pertama? Lanjut ya. Sekarang kita mau membuat ini. Ini pakai shape. Jadi insert, menunya ada di insert. Di sini tuh ada, nah ini bentuk shapes. Ada bermacam-macam shapes yang bisa kita pilih. Sekarang kita pilih yang ini, rounded rectangle. Nah, ini habis diklik kita drag begini. Warnanya bebas ya, saya pakai yang muda aja. Nah, kita isikan kiat menata hati dalam pergaulan. Klik kanan, add text. Ini diklik kanan, lalu ada add text, tambahkan teks. Oke, sudah gini aja. Nah, lalu kita beri bayangan. Ini ada shadow-nya. Caranya klik, lalu di menu shape format. Begitu shape ini kita klik, maka menu format shape-nya itu akan aktif. Ini kita klik. Nah, di sini tuh ada apa namanya? Efek gitu ya. Jadi shape efek, cari yang bayangan. Jadi efeknya seperti macam-macam. Ada pencerminan, reflection, ada shadow bayangan, ada glow hanya eh, emboss gitu ya, macam-macam. Tapi penggunaannya caranya sebetulnya sama. Jadi saya pilih salah satu dulu, shadow. Nah, shadow itu juga shadownya bisa macam-macam. Jadi nanti bisa di set mau di sebelah mana bayangannya, gitu ya. Ini tinggal milih salah satu. Saya pilih yang kiri bawah. Ini sudah ada shadownya sebetulnya, cuman tipis. Bagaimana kita bisa menebalkan shadownya supaya kelihatan. Nah, kita kasih efek. Masih di menu shadow sini, shadow bagian bawah itu ada shadow option. Sini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sekarang angle-nya kita tambah coba. Nah, ya sambil ini. Jaraknya dulu ya, distance ini terlalu kecil. Nah, saya tambah segini. Kemudian blur-nya makin besar poinnya maka makin ngeblur. Makin kecil blurnya, nilai blurnya maka gambarnya makin tajam. Nah, nih ya. Jadi ini blurnya kita buat 3 poin aja. Kemudian size-nya kita kurangi. Segini lah ya. Angle-nya eh ya segini deh. Nah, transparansinya makin besar makin transparan ya. Di 50 aja. Udah kira-kira begini. Oke, itu shadow. Berikutnya kita buat 4 eh, shape, 4 rectangle ya. Buatnya satu aja. Insert, di sini shape, kita pilih kotak, bikin satu, lalu di copy gitu. Ini caranya Ctrl C boleh, atau di sini, nah gambar yang kertas 2 itu copy ya. Lalu paste, pastekan 3 kali, 1, 2, 3. Nah, baru diatur.
Nah, ini nanti disesuaikan aja segini. Jadi pilih warnanya, bebas ya. Pindah dulu. Bu, pinjam timbangan dong. Silakan. Oh, Wiki. Ini, oke, gini ya. Kemudian tengah ini ada lingkaran. Jadi kita insert lagi shape lingkaran. Ini. Oke, warnanya sekali lagi bebas. Nah, mana ya? Ya, ini ya. Wah, kok gambar ini. Silahkan yang lain. Misalnya. Ya, ini ya. Sudah. Sekarang kita beri panah. Masih di shape. Panah kanan kiri. Ini ya. Nah, buat begini, saya besarkan sebentar. Nah, ini kan garisnya dua nih. Ini kan satu, bisa diatur. Ini, lalu kita pilih, bentar, di yang sini ya. Nah, ini pilih yang width, more line, cari yang di compound type-nya. Nah, ini di sini tuh ada banyak pilihan. Kita pilih yang dua double. Wah, kelihatan, Bu. Nah, itu karena poinnya kecil, width-nya kecil. Coba lebarnya digedekan. Nah, itu ya. Warnanya kita buat hitam aja ya, biar terang. Nah, gitu. Demikian juga kalau ini garis 3. Tinggal insert, shape, garis biasa ya. Taruh sini. Nah, caranya kayak tadi. Nah, sini saya ulangi. Di menu yang ada pensilnya tuh. Shape. Lalu pilih weight. Lalu more line. Nah, di compound type-nya. Sekarang 3. Supaya kelihatan poinnya, width-nya dibesarkan. Nah, gini. Gitu ya. Ini hitam. Sudah. Terus berikutnya lagi panah ini. Panah melengkung. Masih sama, itu ada di shape. Nah, di shape itu bentuknya ada di ini nih. Bend. Jadi panah yang bengkok. Nih ya. Kita buat begini. Nah, gini dulu nggak apa-apa. Tuh. Terus nanti dibalik. Ini diputar. Kan panahnya menghadap ke bawah ya. Jadi ini diputar. Gini. Kita atur. Jadi kotak-kotak itu untuk mengatur ke kanan, ke kiri, menipiskan gitu ya. Nah, warnanya saya ganti ini aja. Pause aja. Nah, kemudian, nah tipis-tipisnya itu yang kuning. Lumayan kan yang kuning. Ini agak kurang lebar. Kuning ini untuk yang sini. Untuk gitu. Ya, agak mirip lah ya. Nah, gitu. Oke. Oke, nah terus yang sebelah sini di copy aja. Ini copy, lalu paste. Jadi kan kembar dua begini kan. Geser ke sini. Nah, tapi kan menghadap sana, Bu. Nah, ini tarik dari sini, tarik ke kanan. Nah, itu. Tinggal dipanjangkan. Sudah, gitu. Tinggal kita kasih isi. Nah, sekarang diisi. Di sini tulisannya penghinaan. Klik kanan, add text.
Ini yang ungu membandingkan, klik kanan, add text. Ini hindari add text. Sedikit kita kecilkan. Lalu ikut campur urusan pribadi, klik kanan add text. Ikut campur urusan pribadi. Yang hijau memotong pembicaraan. Klik kanan add text. Nah, sudah. Sudah selesai. Nah, kalau sudah, ini kita simpan. Latih 2, strip, nim. Gitu ya. Kita simpan. Nah, kalau sudah, sekarang untuk yang latih 2, kita simpan sebagai file PDF. Caranya, save as. Ini file formatnya kita ganti PDF. Jadi sekalian belajar menyimpan file menjadi file PDF. Udah, ekspor. Nanti akan ada 2 file. Nah, yang dikirim yang PDF aja. Kirimnya kemana? Kirimnya ke sini. Kirim latih 2. Diklik. Lalu submission, add submission. Kemudian klik choose file. Cari filenya tadi nyimpennya di mana. Nah, kalau saya kan tadi ada latih 2 ya. Nah, tinggal di sini pilih yang PDF. Open. Nanti kalau namanya sudah muncul di sini, tinggal upload this file. Selesai. Tapi ini nggak saya lanjut ya, biar nanti Mbak Nasla yang menyimpannya. Oke. Begitu? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Udah, mudah ya. Nah, jadi tugas Bapak Ibu 2 itu ya, latih 1 dan latih 2. Nanti rekaman perkuliahan hari ini akan saya upload di Sinau. Sebentar, di sini nanti ada masih di materi 1, nanti di bawah sini ada rekaman video, gitu ya. Oke. Untuk presensinya saya ambil dari mengumpulkan tugas. Itu berarti saya anggap masuk. Gitu nih. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterima dengan mudah, dengan jelas, sehingga Bapak Ibu bisa membuat materi yang sama ya, tugasnya untuk apa namanya dikumpulkan di sini. Itu. Terima kasih hadirnya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.